Mengenal sandi London Bridge is Down, kode rahasia Inggris untuk prosesi wafatnya Ratu Elizabeth II. Ratu Elizabeth II wafat pada Kamis 8 September 2022 waktu setempat. Rupanya, prosesi kematian Ratu Elizabeth II sudah disiapkan jauh-jauh tahun dengan kode rahasia London Bridge is Down. Ratu Elizabeth II dinobatkan sebagai penguasa Britania Raya pada 2 Juni 1953. Terhitung angka tersebut, ia telah bertahta selama hampir 70 tahun. Berdasarkan kebiasaan di kerajaan Inggris, raja dan ratu yang meninggal akan diberikan kode khusus untuk pemberitahuan kepada pejabat penting. Dikutip dari sripoku.com, kode rahasia untuk meninggalnya Ratu Elizabeth II ialah Operation London Bridge atau London Bridge is Down. Pertama-tama, jika meninggalnya sang ratu sudah dikonfirmasi dan dipastikan kebenarannya, sebuah kalimat khusus atau kode khusus akan digunakan untuk memberitahukan hal ini kepada Perdana Menteri Inggris. Siapapun yang memimpin saat itu bahkan akan langsung dibangunkan kalau sedang tidur. Mereka akan diberikan kode yang berbunyi London Bridge is Down, yang artinya jembatan London sudah runtuh. Perdana Menteri pun akan menyadari kalau Ratu Elizabeth II sudah meninggal dunia, dan beberapa hal lain akan terjadi dalam sebuah rangkaian peristiwa yang diberi nama Operasi Jembatan London. Memberitahu pemerintah negara lain akan menjadi hal penting dan merupakan bagian dari tugas pertama yang akan dilakukan dan ditangani oleh kantor urusan luar negeri dari Inggris. Mereka akan memberitahu 15 pemerintah yang berada di luar wilayah Britania Raya atau United Kingdom. Pesan itu kemudian akan diteruskan kepada 36 negara lainnya yang berada dalam lingkaran persemakmuran dari kerajaan Inggris atau yang dikenal dengan istilah Commonwealth. Setelah itu, bagian media dari kerajaan akan mengabarkan media lain untuk menyatakan masa bergabung. Meski begitu, dengan canggihnya perkembangan media sosial, kabar meninggalnya sang ratu bisa saja diketahui masyarakat lebih dulu, terutama melalui Facebook atau Twitter. Sebuah info atau sekilas info pun akan dimuat oleh asosiasi pers untuk menginformasikan media lain di seluruh dunia secara serentak. Sementara itu, lampu berwarna biru akan mulai dinyalakan di sebagian besar stasiun radio komersial. Hal ini akan memberitahu siapa saja yang saat itu sedang siaran untuk mengganti siaran atau musik yang sedang diputar dengan musik khusus sebagai tanda bergabung. Mereka yang sedang siaran di televisi pun akan mengganti pakaiannya dengan pakaian bernuansa serba hitam dan hal ini akan berlangsung selama beberapa minggu ke depan. Tak lama, Britania Raya pun akan memasuki masa bergabung, setidaknya selama 12 hari menyusul meninggalnya Ratu Elizabeth II. Dampak dari meninggalnya sang ratu akan terasa begitu besar, sampai-sampai mampu mempengaruhi seluruh hal yang ada di Britania Raya, mulai dari industri keuangan sampai jadwal tayangan di televisi. Meninggalnya sang ratu yang sudah berkuasa sangat lama ini juga akan berdampak sangat besar dan berpotensi menyebabkan masalah dalam hal ekonomi dan juga akan mempengaruhi pasar saham dan bank yang ada di Britania Raya. Cara menyampaikan kabar meninggalnya sang ratu tergantung dari bagaimana sang ratu meninggal dunia. Sebagai contoh, jika sang ratu meninggal dunia karena sakit yang sudah lama atau karena hal yang serupa, maka pihak istana sudah menyiapkan rencana khusus jika sang ratu meninggal karena cara ini. Karena didanai oleh pembayar yang sudah berlisensi, maka seluruh channel dari stasiun BBC akan menayangkan program yang sama dengan channel BBC One yang akan menyebarkan kabar terkait meninggalnya sang ratu. Namun, jika meninggalnya sang ratu terkesan mendadak atau sama seperti yang dialami Putri Diana, di mana ia tewas dalam kecelakaan yang berlokasi di tempat yang ramai dilewati masyarakat, maka pihak istana tak punya kendali banyak untuk mengatur penyebaran kabar meninggalnya sang ratu. Setelah pengumuman sang ratu meninggal dunia menyebar, BBC akan membatalkan semua tayangan komedi sampai pemakaman sang ratu selesai. Sebelum dimakamkan, jasad dari sang ratu nantinya akan dibaringkan dan bisa dilihat oleh semua masyarakat. Tubuh Ratu Elizabeth II jika sudah meninggal nantinya akan dibaringkan di Westminster Hall dan terbuka untuk umum selama 23 jam sebelum pemakamannya. Saat peti jasadnya tiba, akan ada sebuah upacara kecil sebelum masyarakat bisa memberikan penghormatan terakhir untuknya. Beberapa pihak menduga kalau jumlah warga yang akan datang saat itu jumlahnya akan sangat banyak. Dulu sebanyak lebih dari 200.000 masyarakat memberikan penghormatan di hari meninggalnya ibu dari Ratu Elizabeth II pada 2002 silam. Setelah Putri Diana meninggal pada 1997, ribuan masyarakat tumpah ruah dan berkumpul di depan istana untuk meletakkan bunga sebagai tanda berduka. Nantinya pemakaman akan dilangsungkan 12 hari setelah sang ratu meninggal dunia dan pemakamannya akan ditayangkan di televisi dan disiarkan pula secara online.
Pemakaman kenegaraan akan dimulai dengan terlebih dahulu membawa peti jasadnya ke Westminster Abbey dengan menggunakan kereta meriam, di mana nantinya akan dipimpin oleh Uskup Agung dari Canterbury, Justin Welby. Para pemimpin dan kepala negara dari seluruh dunia akan hadir, dan diprediksi masyarakat akan berdiri di sepanjang jalan saat peti jasad sang ratu dibawa menuju Westminster Abbey. Dalam pemakaman tersebut, jasad sang ratu bisa saja dikuburkan di beberapa tempat. Beberapa pihak sempat berspekulasi kalau jasad sang ratu bisa saja dikuburkan di Balmoral atau Sandringham. Yang lain meyakini jika sang ratu bisa saja dimakamkan di dekat ayahnya, Raja George VI, yang makamnya berada di kapal Estate George di Windsor. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.